pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ya, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Baik, Bu. Berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih untuk ketua kelas. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ya, Bu. Bagus sekali ya, semua siswa hadir. Untuk selanjutnya, tetap dipertahankan dan semangat untuk belajar. Baik, Bu. Ya, Bu. Apa kalian sudah siap untuk belajar? Ya, Bu. Sebelum Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu mau nanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat nggak materi apa yang kita bahas minggu lalu? Kalau ada, silakan acungkan tangannya. Nanti dapat poin dari Ibu loh. Saya, Bu. Ya, Desi silakan. Minggu lalu kita belajar tentang unsur-unsur aljabar yaitu variabel, koefisien, konstanta, dan suku, Bu. Ya, benar. Berikan tepuk tangan untuk Desi. Nah, seperti yang dikatakan Desi, minggu lalu kita sudah belajar tentang unsur-unsur dari aljabar, yaitu koefisien, variabel, konstanta, dan suku. Nah, ada yang bisa menjelaskan nggak apa itu koefisien, variabel, konstanta, dan suku? Yang bisa acungkan tangannya. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Widi. Variabel atau keubah adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Dan koefisien adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Bagus sekali Widi. Ada yang mau menambahkan jawaban lagi? Saya, Bu. Ya, Desi. Konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel, dan suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Bagus ya anak-anak. Jawaban Widi dan Desi sudah tepat. Berikan tepuk tangan untuk mereka. Ibu rasa sudah cukup ya anak-anak. Bagus kalian masih mengingat materi sebelumnya. Itu akan mempermudah kalian dalam hal mempelajari materi selanjutnya dan akan berguna juga untuk di kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu akan melanjutkan materi hari ini. Sebelumnya, coba kalian perhatikan apa yang Ibu bawa. Di tangan kanan Ibu membawa 2 buku dan 2 pensil. Sedangkan di tangan kiri Ibu membawa 3 buku dan 2 pensil. Kira-kira ada yang bisa menuliskan bentuk aljabarnya? Saya, Bu. Ya, silakan Edi. Yang di tangan kanan 2x plus 2y dan yang tangan kiri 3x plus 2y. Ya, benar sekali Edi. Nah, jika Ibu gabung kedua buku dan pensil ini, ada yang bisa? Bagaimana bentuk aljabarnya? Saya, Bu. Ya, Yoga silakan. Jadinya 5x ditambah 4y. Bagus Yoga, berikan tepuk tangan untuk Yoga. Nah, dari ilustrasi tadi, ada yang tahu nggak kita akan belajar apa hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Widi. Menurut saya, kita akan belajar tentang penjumlahan bentuk aljabar. Ya, jadi benar sekali ya. Hari ini kita akan belajar tentang operasi dari bentuk aljabar. Seperti yang dikatakan oleh Widi, kita akan belajar tentang penjumlahan pada bentuk aljabar. Nah, kita juga akan belajar tentang pengurangan pada bentuk aljabar. Baik, jadi dari ilustrasi tadi kita punya 2 buku dan 2 pensil di tangan kanan. 2 buku dan 2 pensil. Kemudian di tangan kiri tadi Ibu punya 3 buku dan 2 pensil. Dari sini kita misalkan buku adalah X, kemudian pensil adalah
Y. Selain X dan Y, kalian juga bisa memisalkan buku itu menjadi A atau B, kemudian R atau S, dan lain sebagainya. Nah, dari pemisalan tersebut kita peroleh bentuk aljabar yaitu 2X ditambah 2Y dan 3X ditambah 2Y, di mana X dan Y di sini disebut variabel dan 2, 3, 2 merupakan koefisien dari bentuk aljabar tersebut. Nah, ketika bentuk aljabar ini kita gabung, kita mempunyai 5X ditambah 4Y. Kenapa bisa diperoleh 5X ditambah 4Y? Karena di sini kita menjumlahkan 2 buku dan 3 buku. Kemudian begitu juga dengan 2 pensil dengan 2 pensil, sehingga didapatkan 5X ditambah 4Y. Nah, di sini Ibu mau bertanya, kenapa buku ditambah dengan buku dan pensil ditambah dengan pensil? Kenapa tidak buku ditambah dengan pensil? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu. Ya, Desi silakan. Jadi di sini bentuk aljabar dapat dijumlahkan jika suku-sukunya sejenis, Bu. Ya, jadi benar sekali ya. Kita kumpulkan dulu suku-suku yang sejenis, kemudian kita lakukan operasi pengurangan atau penjumlahan pada bilangan bulat yang merupakan koefisiennya. Sama halnya dengan buku dan pensil tadi. Kita kumpulkan dulu barang yang sejenis, yaitu buku dengan buku dan pensil dengan pensil. Sehingga baru kita bisa melakukan operasi pada barang tersebut karena barangnya sudah sejenis. Dan bukan buku ditambah pensil. Ingat, barangnya harus sejenis atau sukunya harus sejenis, yaitu buku dan buku, pensil dengan pensil. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, sekarang buka buku LKS kalian halaman 12. Ibu akan berikan satu contoh soal agar kalian lebih mengerti. Selanjutnya, kalian bentuk 2 kelompok dan kerjakan soal berikutnya. Silakan perhatikan Ibu baik-baik. Baik, Bu. Soalnya yaitu Andri pergi ke supermarket bersama Lisa. Di sana mereka membeli buah-buahan untuk dibawa pulang. Andri membeli 4 buah apel dan 3 buah jeruk, sedangkan Lisa membeli 3 buah apel dan 5 buah jeruk. Pertanyaan yang A, berapakah jumlah jeruk dan apel Lisa jika Andri mengambil 2 buah apel dan 3 buah jeruk milik Lisa? Kemudian yang B, berapakah jumlah jeruk dan apel Lisa jika Andri memberikan 4 buah apel dan 2 buah jeruk lagi? Mari kita selesaikan soal ini bersama-sama. Ada yang bisa membantu Ibu? Apa saja yang dibeli oleh Andri? 4 buah apel dan 3 buah jeruk. Ibu tulis dulu yang diketahui ya. Andri membeli 4 buah apel dan 3 buah jeruk. Lalu apa saja yang dibeli oleh Lisa? Ada yang bisa membantu Ibu? 3 buah apel dan 5 buah jeruk, Bu. Lisa membeli 3 buah apel dan 5 buah jeruk. Nah, di sini kita misalkan buah apel itu adalah X. Kemudian kita misalkan buah jeruk adalah Y. Nah, dari sini kita akan mendapatkan bentuk aljabarnya, yaitu 4X ditambah 3Y. Kemudian yang kedua yaitu 3X ditambah 5Y.
Dari sana, ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham, Bu. Baik, jika tidak ada, Ibu lanjutkan. Pertanyaan yang pertama yaitu, berapakah jumlah jeruk dan apel Lisa jika Andri mengambil 2 buah apel dan 3 buah jeruk milik Lisa? Dari sana dikatakan bahwa Andri mengambil 2 buah apel dan 3 buah jeruk milik Lisa. Nah, dapat ditulis dalam bentuk aljabar yaitu 2x ditambah 3y. Nah, karena buahnya diambil oleh Andri, maka operasi yang cocok adalah operasi Rangkul. ya, bagus. Jadi kita akan gunakan operasi kurang karena buahnya itu diambil oleh Andri, otomatis buahnya Lisa akan berkurang. Jadi kita kurangkan suku yang sejenis yaitu X dengan X dan Y dengan Y. Maka diperoleh yaitu 3x ditambah 5y dikurang 2x ditambah 3y. Maka didapat yaitu x ditambah 5 dikurang 3, 2. Jadi sisa buah yang dimiliki oleh Lisa yaitu X ditambah 2Y, di mana 1 buah apel dan 2 buah jeruk. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, seperti yang Ibu katakan tadi, kalian bentuk 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Kemudian duduk bersama kelompok kalian masing-masing. Ibu akan bagikan lembar kerja diskusi. Silakan kalian cermati petunjuknya dan Ibu berikan waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi. Masing-masing kelompok nanti maju ke depan dan tuliskan hasil diskusinya di papan tulis. Nah, sekarang kalian silakan duduk bersama kelompoknya. Kemudian kerjakan soalnya. Setelah kalian bisa menjawab soal-soal yang Ibu berikan, maka kalian mampu menyelesaikan operasi pada bentuk aljabar, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Untuk menjawab soal, kalian bisa menulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui, lalu apa yang ditanyakan agar kalian mudah dalam mengerjakannya. Baik, Bu. Bagaimana anak-anak? Apakah ada permasalahan? Untuk kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, untuk kelompok 2 bagaimana? Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak ada, silakan kalian lanjutkan. Untuk soal nomor 1, bisa perhatikan kembali contoh latihan soal yang sudah kita bahas tadi. Kemudian untuk soal nomor 2, bisa kalian lihat buku LKS halaman 10. Di sana sudah ada contoh soal juga. Baik, Bu. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan kelompok 2 tuliskan jawaban hasil diskusinya untuk soal nomor 1. Siapa yang ingin menjawab ke depan? Saya, Bu. Baik, yang lain silakan perhatikan jawaban teman kalian di depan. Baik, Bu. Baiklah, Edi silakan menjelaskan jawabannya ya. Ya, Bu. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Jadi Baiklah, untuk kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan terkait jawaban dari kelompok 2? Tidak, Bu. Hasilnya sama. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, di sini Ibu ingin bertanya. Dari hasil yang diperoleh itu, kesimpulan apa yang kita peroleh? Untuk kelompok 2, ada yang ingin menjawab selain Edi? Saya, Bu. Ya, silakan Desi. Kesimpulannya,
yaitu jumlah seluruh kelereng wafi pada saat sebelum dibagi dengan adiknya adalah 18 kotak merah dan 15 kotak putih. Sedangkan setelah diberikan adiknya kelereng wafi sebanyak 12 kotak merah dan 12 kotak putih. Ya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi silakan duduk. Selanjutnya untuk kelompok 1, silakan tuliskan jawaban hasil diskusinya untuk soal nomor 2. Baik, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Silakan dijelaskan jawabannya ya. Dari soal nomor 2, diketahui Untuk kelompok 2, ada yang ingin ditanyakan terkait penjelasan dari kelompok 1? Saya, Bu. Ya, silakan Desi. Saya mau bertanya, Bu, apakah boleh setelah 15x dikali 7x kita kalikan 15x dengan 3? Atau setelah 15x dikali 7x harus 2 dikali 7x, Bu? Pertanyaan yang bagus. Bagaimana untuk kelompok 1? Ada yang ingin menanggapi? ya saya, Bu. Silakan Didi. Menurut saya boleh saja, Bu, karena hasil yang kita dapat nantinya sama saja, Bu. Baik, terima kasih Widi. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh Widi, di mana kita bisa saja mengalihkan yang mana terlebih dahulu, karena hasil yang kita dapat nanti juga bakalan sama. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Widi, dia mengalihkan 15x dengan 7x. Nah, dan setelah itu dia mengalihkan 2 dengan 7x. Seperti yang dikatakan oleh Desi, yang ditanyakan oleh Desi, kita juga bisa mengalihkan 15x dengan 7x. Kemudian setelah itu kita bisa mengalihkan 15x dengan 3. Jadi yang mana saja kita boleh operasikan dulu karena hasil yang kita dapat juga bakalan sama, yaitu 105x kuadrat ditambah 59x ditambah 6. Baik, untuk ini terima kasih, silakan duduk. Ya, Bu. Karena soal sudah selesai, berikan tepuk tangan untuk semua kelompok. Baiklah, karena diskusi sudah selesai dan soal sudah dibahas semua, silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, Bu. Sekarang mari kita simpulkan apa yang sudah kita bahas pada materi operasi bentuk aljabar. Ada yang ingin memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Ya, silakan Edi. Dalam melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan bentuk aljabar, kita bisa kumpulkan dulu suku-suku yang sejenis. Ya, jadi benar sekali yang dikatakan oleh Edi ya. Kita kumpulkan dulu suku-suku yang sejenis, lalu kita lakukan operasi pengurangan atau penjumlahan pada bilangan bulat yang merupakan koefisiennya. Nah, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan lagi? Tidak, Bu. Baik anak-anak, ada yang ingin ditanyakan lagi terkait materi hari ini? Tidak, Bu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Silakan kalian kerjakan LKS halaman 12 nomor 3, 4, dan 5 sebagai tugas di rumah. Dan jangan lupa belajar lagi di rumah dan tetap jaga kesehatan. Sebelum Ibu akhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Ibu izin meninggalkan kelas. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu.